Nama gue Reski Putra. Saat ini gue arsitek, berpraktisi sendiri dengan biro gue sama beberapa teman dan partners dengan nama Arah Arsitektur. Juga di samping itu kita juga punya komunitas kecil di online namanya Rembuk Arsitektur. Jadi we have Arah Arsitektur dan Rembuk Arsitektur yang hopefully bisa go hand in hand nanti ke depannya. Dulu saya lulus dari Universitas Tarumanagara tahun 2015. Lalu nggak langsung kerja sih sebetulnya. Jadi aku ada sekitar 6 bulan, itu sampai 7 bulan aku jadi freelance graphic designer. Bukan jadi arsitek malah. Lalu bergabung di OMA, nggak sengaja ketemu Karij dan beberapa teman-teman OMA. Terus di OMA sekitar sampai tahun 2016-an, sekitar setahun berarti ya, semenjak lulus. Baru abis itu aku ngantor arsitek, berguru sama kantor Budi Lim Arsitek di Jakarta Timur. Itu sekitar 2 tahun sampai 2018 sebelum akhirnya melalang buana nyobain banyak hal di freelance sendiri gitu ya. Sampai akhirnya Arah Arsitektur dibentuk tuh tahun 2021 sebenarnya, tahun ini gitu. Dengan the new formation dari partner yang baru dan segala macam. Di samping itu juga 2020 saat pandemi melanda gitu ya, seperti banyak orang, banyak banget kegiatan baru yang muncul waktu pandemi kan. Ya salah satunya kegiatan kita dimulai dari diskusi bulanan sama teman-teman Untar sebenarnya. Jadi saya masih punya satu kelompok kecil yang masih suka ngobrol terus gitu ya, tiap bulan gitu, yang kita keep in touch, mereka udah sampai mana, progresnya dan segala macam. Dimulai dari pertukaran kritik-kritik tentang project yang udah dikerjain, sambil up to date, karena kita tahu kalau kita makin kerja kan kita makin hilang ya, udah susah ketemu teman dan segala macam. Tapi jika kita pakai ini sebagai ajang ketemu orang sebenarnya. Lalu akhirnya kita memutuskan untuk ini dibawa ke publik, maka saya akhirnya initiate Rembuk Arsitektur gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih so far sampai ini. Jadi waktu saya di kampus dulu, saya tuh sering banget bukan kritik yang keras sih sebenarnya, tapi cukup penasaran gitu. Dan saya merasa kurang konten atau kurang kegiatan gitu ya untuk kita yang bisa mewadahi kita untuk diskusi gitu sebetulnya. Sharing, diskusi dan segala macam. Itu hanya terjadi di level personal. Jadi saya sama teman saya misalnya setelah pulang kelas gitu, after school gitu, kita stay di perpus sampai tutup, kita ngobrol-ngobrol, kita coret-coret jendela gitu ya. Di sebelah kampus kita kebetulan dulu ada tanah kosong, kita mau bentuk itu. Gimana ya kalau kita di-assign buat bikin extensionnya kampus kita gitu. Atau diskusi-diskusi dengan teori apa yang dulu diajarin sama dosen yang kita belum explore nih, atau yang kita lihat di talk show kampus mana gitu ya. Jadi aku ngerasa dulu wadah itu nggak ada gitu di kampus gitu ya. Begitu lulus, aku nggak sengaja salah satu temanku itu memang udah bantuin Karij duluan, namanya Greg. Jadi kita punya mutual friends lagi, dan kebetulan mereka, aku diajak sama mereka untuk, di Puri nih ada satu tempat nih, isinya diskusi-diskusi kayak gitu. Nah, sebenarnya aku udah familiar banget sama perpusnya Omah yang sekarang ada di seberang. Jadi yang bentuk lamanya itu ya, yang rumah dengan yang lengkung gitu ya. Nah, itu aku udah familiar karena pernah lihat di media sosial. Cuma aku selama ini pikir itu tuh struktur yang ada di Bandung. Jadi aku nggak nyadar itu di Jakarta gitu. Dan ternyata di Puri lagi deket banget sama rumah aku kan sebenarnya, di Jakarta Barat. Nah, akhirnya saya mutusin, ya udah deh ikut aja gitu. Waktu itu kalau nggak salah acaranya sore. Saya agak lupa, after school juga sih, jam 5, jam 6 gitu lah. Dia baru mulai talk gitu. Nah, aku datang. Nah, lihat acaranya kan, wah seru-seru amat gitu. Nggak rame-rame banget, tapi ya cukup pack lah ya. Dengan bangunan yang kecil kayak gitu. Itu kan kalau nggak salah, seingat aku dulu maksimum banget tuh 25 orang di dalam. Nah, jadi makanya kalau misalnya lihat foto-foto lama di Omah, acaranya tuh bisa sampai di belakang gitu ya. Sampai payung-payungan gitu. Nah, itu karena memang ruangannya segitu gitu. Apalagi di kanan kirinya buku kan. Jadi biasa suka ada jarak tuh antara orang dan lemari yang mungkin kita jaga lah supaya nggak ngancur-ngancurin banget gitu kan. Nah, itu pas datang berasa kok ini seru banget gitu. Ini yang gue cari waktu itu sebenarnya. Ya sebenarnya sih basically value-nya cocok ya. Value-nya sama, aku mencari wadah dan ketemu gitu. Oma kebetulan kayaknya kok ini wadah yang tepat ya. Terus faktor lainnya ya tentu ternyata bisa ketemu banyak orang. Nah, di situ aku sebenarnya kayak reuni juga nih sama teman-teman yang tadi. Sekaligus kenalan sama Karij. Nah, jadi kenalan sama dia, ngobrol-ngobrol.
Akhirnya kalau nggak salah waktu itu terjadi cukup instan ya. Terus abis itu aku cuma apresiasi, kegiatanmu keren banget, aku bilang. Courage kegiatannya keren banget, seneng banget bisa lihat ada yang kumpulan kayak gini. Ini kan kayak gugusan-gugusan kecil ya. Ada teman-teman yang selalu semangat buat ngebahas soal arsitektur gitu. Ini aku ngerasa dulu sangat kurang gitu ya, terlepas dari yang level personal. Nah, maka dari itu, setelah aku apresiasi, kalau nggak salah nggak lama, di hari yang sama ya, kalau nggak salah, Karis bilang kayak, kau mau nggak di Omah gitu. Terus aku bilang kayak, loh, baru aku mau nanya, aku bisa gabung atau enggak gitu. Kenapa tiba-tiba malah ditanya gitu. Jadi begitu ditanya, gimana, kamu mau nggak bantuin Omah? Jadi, kalau nggak salah volunteer atau apa gitu zamannya dulu ya. Akhirnya, aku bilang ya, karena gayungnya bersambut duluan sebelum aku nyambut gitu. Jadi ya udah aku bilang, ya oke, kapan kita bisa start gitu. Jadi it's very simple gitu. Kayak apa ya sebutannya, mungkin lebih kayak apa ya, sudden encounter lah intinya. Nggak sengaja ketemu, ngelihat satu kelompok yang begitu produktif soalnya gitu ya waktu itu. Ketemu sama beberapa orang di dalamnya, termasuk juga Courage gitu salah satunya. Jadi kayak begitu aku ngobrol, aku hanya apresiasi dan diajak gabung, aku langsung gabung gitu. The rest is ya udah akhirnya aku ikut dulu sebagai volunteers. Abis itu waktu kita berempat, waktu aku masuk kita ada 3 orang lain sebelumnya gitu. Jadi kita berempat sampai itu tahun 2015 bulan November. Aku ingat 2015 bulan November sampai 2018 gitu. 2018 awal atau 2017 akhir lah. Itu kalau nggak salah terakhir kali aku bantuin benar-benar di Omah itu pameran titik awal yang pertama. Jadi dulu itu ada 2 tempat kita kerja sebetulnya. Jadi kalau misalnya itu kan posisinya di kompon perumahan nih. Jadi ada satu di garasi. Jadi benar-benar di basement itu tempat kerjanya anak-anak RAW sebetulnya. Jadi dulu Courage kan dengan Dot, habis itu berubah jadi RAW gitu kan studionya. Kalau nggak salah tahun 2013 gitu. Nah terus si RAW ini akan pakai tempat ini weekdays. Jadi Senin sampai Jumat tempatnya dipakai RAW, Sabtu sama Minggu kita yang pakai Omah. Jadi biasa kita masuk studionya ya udah bekas anak-anak ini pakai, bekas mereka lagi lemburan lah ya. Aku nggak tahu sih gimana teknisnya itu terjadi, cuma mungkin Courage ada pesan kali ya, jangan kotor-kotor, kata Sabtu Minggu ada Omah gitu. Nah jadi ya udah kita masuk ke sana setiap Sabtu Minggu, jamnya bebas kalau nggak salah waktu itu. Jadi kita cuma kerjain apa yang kita nyiapin mau ngapain di next-nya gitu. Biasa sih waktu itu sebatas nyiapin talk aja sih. Ada topik apa yang menurut kita menarik, kita undang siapa yang menarik, terus kita ngobrol. Selain itu ya kita belajar sendiri sih. Soalnya kita biasa kerja di sana, baru acaranya di Rumah Kayu, si Omah itu. Aku sampai lupa namanya apa sih, Pavilion, Summer Pavilion atau apa gitu dulu. Jadi Summer Pavilion buat acara, kita kerjanya sebetulnya di garasinya. Kayak gitu sih. Jadi jarang banget kita kerja di Summer Pavilionnya sebenarnya. Kecuali kita ambil buku ya. Karena waktu itu, ya kita selalu bolak-balik buat ambil buku lah. Kayak gitu sih. Waktu aku datang sih di studio garasinya emang udah ada. Dia udah mezzanine gitu ya. Kalau kamu tahu space-nya kan mezzanine. Basically itu tempat jadi kayak kita yang pakai aja sih. Kita mau duduk di mana juga terserah kita. Kadang-kadang ada anak-anak studio datang. Kan tahu sendiri kadang-kadang studio sibuk kan. Jadi Sabtu Minggu kadang-kadang Sabtu lah, bukan Minggu sih jarang banget. Sabtu kadang-kadang ada 1 orang datang, 2 orang datang. Abis itu jadinya kita malah bonding sama orang studionya. Jadi makanya ada beberapa bahkan sampai sekarang kita masih temenan deket gitu ya. Itu anak-anak studio RAW. Jadi aku sebenarnya jadi kenal anak-anak RAW aja sih. Jadi karena mereka juga suka datang gitu. Misalnya mau ambil dokumen yang ketinggalan hari Jumat misalnya gitu. Atau mungkin mesti email sesuatu tiba-tiba. Nah mereka datang terus ketemu kita gitu. Ya mereka santai-santai aja sih tahu mereka tempatnya dipakai gitu. Kadang-kadang ada orang yang mungkin kayak, iya apaan nih orang-orang ke tempat kita dipakai. Tapi to be honest aku nggak ngerasain itu sama sekali di sini sih. Justru ngerasa sinerginya asik banget antara anak-anak RAW sama anak-anak Omah gitu sih. Terus mengenai perkembangan tempat ya. Perkembangan tempat sih nggak ada yang terlalu berasa ya saat di sana ya. Karena basically kita memang, ini setahu aku ya, jadi kamu mungkin bisa koreksi dan bisa cross-check ke Courage sendiri. Waktu itu kita jadi nyiapin pembangunan rumah ini. The Guild dulu sebutannya ya. Sebelum berubah jadi Guas dan segala macam sekarang gitu. Jadi The Guild tuh masih dibangun. Belum selesai waktu itu. Ada beberapa acara juga bahkan diadainnya di The Guild kan, yang belum jadi gitu. Jadi waktu itu sih saya nggak terlalu ngelihat ada perubahan yang terlalu ekstrim di ruangan yang udah ada. Tapi memang kalau kamu bilang ruangannya kecil itu relatif ya.
Untuk kita berempat aja sih, dibilang kecil nggak juga. Cuma lumayan tuh. Kadang-kadang kalau kita butuh kerja, kita kan butuh ngedit, butuh ngobrol, atau mungkin butuh interview online gitu. Kita space-nya ya ada yang di kantornya. Kalau kamu mau lihat fotonya, sebenarnya masih ada tuh di Arch Daily mungkin. Ini nggak apa-apa nih, name drop. Beberapa brand. Oke. Jadi, kita ada ruang kerja satu di tengah gitu ya. Itu tempat semua kita biasa datang, ngumpul, ngobrolin kita mau ngapain. Biasa kita ada morning briefing sama Courage. Itu juga di situ. Habis itu kita baru nyebar ngerjain our own task gitu ya. Bahkan kita pakai ruangannya Courage juga. Jadi dulu tuh Courage udah punya ruangan sendiri. Jadi kalau kamu masuk dari garasinya yang pintunya gerek gitu, masuk itu sebelah kiri tuh ada satu ruangan kecil. Itu kayak ruangan Courage lah. Nah, habis itu dari situ baru open space. Terus ada mezanin ke atas. Jadi kayak gitu. Jadi bahkan ruangan personal Courage kita pakai juga. Kayak gitu. Iya, saking kremnya gitu ya. Tapi dibilang kecil sekali, tapi nggak terlalu kecil lah. Sebenarnya kalau untuk kita berempat nggak terlalu kecil. Tapi pasti untuk orang studio yang sampai hampir 10 waktu itu mungkin atau lebih dengan intern itu akan sempit gitu. Kayak gitu sih. Terus sempet ini nggak Mas? Kan pembangunan Katpom. Oh. Takutnya enggak. Oh enggak deh. Bentar kan Mas Rusli gabungnya pas udah ada ya? Iya. Aku nanya dulu bentar, Pul. Oh iya boleh. Kan dari .kraww kan Kareski ada di situ kan. Nah, bisa diceritain nggak apa transform dari .kraww gitu mungkin ada apa? Oh enggak sih, aku datang udah RAW. Ada tuh RAW. RAW. Yaudah, lanjut kan ada pertanyaan. Oh dulu pas pertama gitu Mas, pertama kegiatannya itu kan discuss gitu kan. Yang di Oma dulu sih Kak Rich bilang kayak kegiatan RAW sama Oma tuh masih ngeblend gitu, kayak belum secara jelas. Kalau sekarang kan research khusus yang ini terus. Nah kalau dulu tuh gimana terus kayak perkembangannya gitu Mas? Mungkin seolah-olah ngeblend karena ada beberapa orang RAW yang berkontribusi di Oma. Jadi antara mereka yang bawa talk atau mereka yang bawa semacam sharing session gitu ya, itu masih banyak orang-orang RAW. Jadi Courage sepertinya memakai resource yang ada di RAW untuk dites mungkin ya. Atau mungkin justru mereka jadi orang-orangnya nih yang nge-share. Which is a very good culture ya. Mereka jadi biasa nge-share dan segala macam. Kayak aku ingat salah satu acara yang paling prominent yang terjadi itu, kalau nggak salah aku lupa namanya, setiap hari Rabu atau nggak hari Kamis aku lupa. Thursday apalah, break atau apa. Agak lupa jujur ya sih. Cuma pada dasarnya itu presentasi orang-orang yang baru kalau nggak salah 6 bulan atau setahun di RAW. Jadi mereka kayak presentasi tugas akhir mereka. Jadi mungkin bahasanya ngeblend karena gitu ya. Karena banyak orang-orang yang dari RAW itu contribute di OMA. Kalau sekarang OMA jalan sendiri, RAW jalan sendiri kan. Rasanya seperti itu gitu. Kalau dulu tuh lebih ngeblend aja sih. Tapi bukan dari kegiatannya sebetulnya. Lebih ke orang-orangnya aja sih, kontributornya sih. Jadi kontributornya mungkin karena dulu belum seluas sekarang gitu ya. Spektrumnya juga belum seluas sekarang orang-orangnya dan belum sebanyak sekarang. Jadi orangnya yang dipakai ya circle-circle kita aja gitu. Jadi dimulai dari yang ada gitu. Kayak gitu sih. Mungkin kalau ditanyanya RAW dulu sama Oma lebih berasa ngeblend ya mungkin karena contributorsnya sih. Gitu sih. Dulu pernah nggak Mas kegiatan di Oma tuh barengan gitu sama di RAW? Kalau tadi kan dibilangnya karena waktu ya, beda waktu gitu, ada di ruangan itu. Tapi pernah nggak satu momen gitu barengan tuh sampai nggak muat, terus ada kejadian lucu gitu mungkin? Aduh, saya orangnya suka nggak inget kalau kejadian lucu ya. Cuma ya tentu ada lah ya momennya ya. Seperti misalnya makan bareng dan segala macam. Aku mungkin cerita gini aja deh. Ini bukan cerita lucu sih, nggak apa-apa ya. Iya, tapi lebih kayak yang aku rasain lah ya. Ini kan sebenarnya aku lagi kilas balik juga nih sekarang in the same time. Jadi kalau misalnya agak loading, dimaklumi. Jadi aku inget sebelum kita pindah The Guild, itu sebenarnya kita sempat ada satu tempat lagi. Jadi kita sebutnya rumah Blok B kalau nggak salah. Sebutnya Blok B kalau nggak salah. Jadi sekitar 4-6 rumah setelah studio garasi. Itu ada satu tempat lagi, tempat sementara,
yang kita bikin acara di sana juga. Jadi waktu itu kalau nggak salah lagi persiapan untuk pindah mungkin ya. Jadi barang-barang di pack gitu ya. Nah itu menarik juga tuh sebenarnya. Prosesnya adalah, aku nggak tahu kalau kamu perhatiin ya, nanti mungkin Lulu atau teman-teman di Oma juga berasa kalau Oma itu cenderung perkembangannya itu impulsif gitu ya. Perkembangannya terus gitu, berkembang terus gitu. Seolah-olah ada terus yang dikerjain gitu. Nah, dulu tuh kita pindahan tuh sampai bener-bener, walaupun cuma jaraknya 5 rumah, 6 rumah, begitu pindahan tuh kaget gitu. Mesti pindah nih besok gitu. Ya udah pindahan gitu. Akhirnya pas datang, kita udah nyiapin troli-troli. Pertama kita pindahin buku dulu semuanya. Jadi semua buku yang di Summer Pavilion itu kita pindahin ke Blok B ini. Di Blok B ini juga disediain, kita bikin ada rak-rak kecil lah. Untuk itu rumah 2 lantai. Nah, aku ingat kegiatan yang kita pakai di rumah ini, yang paling memanfaatkan ruang, karena biasanya kita cuma pakai 1 ruang aja kan. Dengan punya 1 tempat baru ini, yang pertama kita menyelesaikan masalah kapasitas. Di situ jadi bisa 50 orang lebih, gitu ya. Acara yang waktu itu aku inget, itu kita, kalau nggak salah kita ada acara namanya Learning from the Masters. Mungkin masih ada kali ya Learning from the Masters, yang biasa kita panggil arsitek-arsitek teman-teman untuk sharing. Biasa praktisi sih. Nah, yang aku inget tuh waktu itu di bulan, aku lupa deh, mungkin Mas Andra Matin dulu, atau Mas Ang dulu, atau Mas Supi Yolodi dari The Associates, itu acaranya dari situ. Jadi acaranya di sana. Terus yang kedua yang memakai kapasitasnya full sampai lantai atas lantai bawah, itu kita waktu itu bikin kelas desain dan kritik. Jadi itu mungkin kalau lihat sekarang itu jadi kayak apa ya, cikal bakalnya acara-acara yang berkembang sekarang. Kan sekarang ada banyak banget nih front acaranya kan. Nah, kayak ada kelas wacana, ada kelas Nusantara gitu kan. Belum lagi ada yang segmen-segmen khusus yang baru-baru ini gitu, kayak Hermit, Architecture gitu kan. Atau mungkin yang kemarin misalnya kayak Darah Muda gitu ya. Atau mungkin Tua-Tua Keladi gitu mungkin. Nah, jadi cikal bakalnya mungkin aku ngeliatnya waktu itu di situ, ketika ada fragmentasi dari konten. Jadi waktu itu kita buka kelas desain sama kelas kritik. Nah, karena orang yang daftar kelas desain sama kelas kritik itu beda, jadi ruangannya kita split. Jadi yang kelas desain itu di lantai 1, kelas kritik itu lantai 2. Jadi kayak gitu sih. Itu menarik juga sebenarnya, karena akhirnya kita bagi-bagi kan PIC-nya. Kita waktu itu berempat, kita bagi-bagi PIC-nya gitu. Abis itu kita, sebenarnya pelan-pelan sih, abis itu kita mulai pindah ke The Guild, mulai pindah di bawah gitu ya. Sekarang jadi apa ya, by the way? Berarti ikutan juga ya, Mas? Pas Pindah-pindahan? Iya. Sekarang jadi ruang admin. Oh, sekarang jadi ruang admin ya? Di beteng gitu. Betul. Itu sekarang jadi ruang admin. Oke. Kayak gitu sih. Menarik banget ya. Ya yang kayak aku bilang gitu, seolah-olah kalau di Oma tuh a lot things have happened in this very small amount of time gitu ya. Jadi seolah-olah kita bergerak terus gitu. Dan kelihatan juga sih ya progresnya sekarang gitu di Oma, dengan begitu banyak acara, teman-teman juga udah banyak banget kan sekarang di sini yang bantuin terus gitu. Apalagi ya yang menurutku seru ya? Oh, mungkin satu yang aku dulu sangat tergugah dengan Oma gitu. Jadi kalau di kampus, maaf kalau kedengarannya aku agak nerdy gitu ya. Tapi di kampus itu aku suka banget, ya semua orang pasti banyak yang sama aku, kalau space favorit mereka di kampus adalah perpustakaan. Dan perpustakaan Untar tuh salah satu yang cukup lengkap di Jakarta gitu ya. Jadi kerjaan aku tuh dulu ke kampus tuh pasti aku mampirin ke perpus dulu, terus nyamperin ibu, ada satu namanya Ibu Arsiti yang udah tua banget, tapi dia milihin buku. Aku suka gregetan sama dia, soalnya aku tahu banyak buku baru di belakang yang belum dikeluarin. Jadi aku selalu minta ke sana dulu, bahkan aku nyontek-nyontek dulu dari kontainer mereka. Soalnya mereka kerja selalu lama gitu kan, pelan gitu. Kamu pernah nonton kayak slot di ini nggak? Jadi kerja lama karena mereka mesti rinci sekali kan. Karena kan nggak segampang itu buat kita kayak mau punya buku baru. Jadi udah dibeli pun mesti ada satu prosedur yang kita lewati lagi. Nah itu aku nungguin tuh males gitu. Akhirnya kesana mulu kayak nagihin terus, dan sampai sekarang setiap ketemu dia tuh happy banget sama si ibu ini. Nah begitu ke Oma, salah satu yang paling bikin aku tergugah jelas koleksi-koleksi bukunya ya. Apalagi dulu aku juga ikut ngatalokin kan buku-buku itu kan, dikasih label gitu. Nah jadi setiap kali ada pembelian buku baru, ada tuh kayak, kalau nggak salah setiap sesi Courage mau beli buku, dia selalu nanya,
mau ada yang nitip buku apa nggak? Atau kayak aku nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, tapi kayak ada buku yang kalian pengen mau baca nggak? Nah biasa kita bikin list, terus nanti Courage orderin. Jadi I don't know, but it feel very personal gitu kan. Bahkan beberapa kali pengen nitip gitu ya, ikut nitip gitulah, karena biar delivery-nya sekalian kan dari luar. Nah jadi kita biasa kasih list buku, Courage orderin, besoknya datang kita udah kayak anak kecil, buka kardus gitu kan, ini buku baru nih. Atau nggak pagi-pagi Courage datang bawa segepok gitu, buku baru nih gitu. Nah habis itu kita langsung sok-sokan baca gitu kan, sok baca, habis itu sih sebenarnya back to the work lagi, kita balikin ke katalog gitu ya. Ini kita punya satu Excel gitu, tinggal masukin aja sih. Tapi ada proses kayak gitu yang membuat ada satu kedekatan dengan buku, dan waktu itu salah satu kerjaan yang kerjaan yang gampang banget tapi bikin aku happy, yaitu ngelihat koleksi buku baru. Dan kalau misalnya kita lagi, dulu mungkin nggak sesibuk sekarang ya, ada banyak void kosong gitu, yang kayaknya kita di sini ngapain ya, sebenarnya kalau pulang juga ngapa-ngapain gitu kan. Akhirnya mendingan di sini kita lihat kita punya tertarikan apa. Biasa sih aku ke Summer Pavilion waktu itu, ambil buku apa, baca gitu. Dan bahkan dulu aku bisa izin untuk pinjem bawa pulang. Cuma kayaknya sekarang udah nggak ada ya prosedur itu. Jadi itu pun terbatas sih. Aku biasa seminggu depannya atau paling lama 2 minggunya aku udah balikin lagi. Kayak gitu sih. Dan biasa aku pinjemnya cuma 1 buku. Kecuali aku lagi nyiapin talk. Kalau saya lagi nyiapin talk tertentu, jadi dulu selain learning from the masters, ada juga sharing-sharing pribadi yang kita belajar dari buku gitu. Nah jadi kecuali aku lagi nyiapin bahannya biasa aku bisa bawa pulang buat aku pelajarin waktu weekdays. Kayak gitu, karena kan kita biasa nyiapin acara kan ya paling maksimal 2 minggu sebelum lah, atau seminggu sebelum juga bisa gitu. Jadi untuk bikin talk yuk buat minggu depan, kayak gitu loh. Nah jadi kayak memang nggak bisa dibilang impulsif juga sih, kita punya plan juga. Cuma memang lebih scattered ketimbang sekarang lah, kayak gitu. Berarti emang Mas Reski itu suka baca buku gitu ya? Pada akhirnya kan kalau saya lihat di Rembukers kan ada kegiatannya, pasti yang bacain buku. Rembuku ya. Berarti kayak Mas Reski itu bukan konsisten sih, kayak udah nemu titiknya tapi di detailin, didalemin lagi, impact gitu. Mungkin gini sih aku nangkepnya ya. Yang dilakukan Oma ini kan bukan sesuatu yang baru. Even yang dulu ya. Yang dilakukan Oma ini memang melakukan apa yang seharusnya dilakukan gitu. Tapi jarang yang ngelakuin secara konsisten gitu. Jadi aku cuma melanjutkan aja sih. Dalam artian, kita tahu kita masih banyak teman-teman lain yang mungkin juga one day aku harapin ketemu aku pribadi misalnya gitu ya. Bisa mungkin seperti dulu aku ketemu Karis dan teman-teman gitu. Kayak, akhirnya aku nemuin tempat nih buat gue punya hobi tertentu gitu. Atau mungkin yang di kampus kayak, gue nggak ketemu lagi nih ekosistem atau lingkungan kayak gini. Nah, jadi aku tuh cuma nambahin aja sih, dalam artian berkontribusi aja. Dan aku sebenarnya sadar zaman sekarang ada banyak banget yang udah melakukan riak-riaknya sendiri gitu, riak-riak kecilnya sendiri, which is always good gitu. Dulu aku ingat banget ketika Omah mulai keluar gitu ya, dalam artian mencuat keluar ya, kita mulai ajak orang dari luar yang lebih jauh, mulai melibatkan beberapa pihak dari luar yang lebih jauh. Nah, itu aku ngerasa banyak banget yang merasa kalau ini tuh spesial gitu. Kayak, coba dong bikin di Jakarta Selatan gitu, atau bikin di mana gitu. Kalau waktu itu aku ditanya kayak gitu sama pembicara kah, atau sama misalnya sama teman praktisi kah, atau sama teman yang lain yang tamu yang datang gitu, jawaban aku selalu sama gitu ya. Ya, nggak ada masalah. Nggak harus kita yang ada di Jakarta Selatan, aku bilang. Kamu bikin dong punya kegiatanmu sendiri yang kecil-kecil gitu ya. Karena kita sadar kita tenaganya waktu itu belum terlalu besar, dan kita ya udah kita agak domestik gitu kan. Walaupun dulu udah ada internet juga, mungkin nggak se-ekstrim sekarang, tapi kayak lebih bagus ketika ada lebih banyak orang yang mencoba bikin gitu ya. Karena ketika nanti ketemu, baru dari situ kan kayak kita lihat sekarang gitu. Kita banyak singgungan, Oma banyak singgungan juga sama komunitas-komunitas lain kan, yang melakukan hal yang tanda kutip serupa gitu. Justru dari situ baru ada impact yang jauh lebih gede gitu. Tapi kalau misalnya semuanya mesti
oh ya udah deh aku mau bikin lagi satu di Jakarta Selatan dengan apapun lah brandnya gitu. Itu menurutku lebih baik gitu ketimbang harus melihat satu toko aja yang bergerak gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi kalau kamu bilang ketika aku bikin Rembukers atau Rembuku ini apakah karena mencoba konsisten gitu, in a way that's true, tapi lebih kepada gimana caranya memang aku hobi ini dari dulu. Pertama kali masuk OMA juga value ini yang aku ngerasa resonated sama apa yang dilakukan Karis dan teman-teman gitu ya. Jadi sekarang ketika aku punya kesibukan lain dan gak bisa full time di OMA atau di komunitas apapun, ya might as well aku bikin komunitas sendiri gitu ya. Sama beberapa teman juga obviously, karena nggak bisa sendiri juga sih ya. Ya nobody does it alone sih. Jadi ketika aku bikin itu juga, ya kita bisa bilang sama-sama berkontribusi lah terhadap perkembangan apapun yang terjadi di lanskap arsitektur Indonesia gitu. Ya aku ngelihat dia, nggak cuma dia sih, tapi Karis dan teman-teman di OMA gitu, itu sebenarnya in a way sebagai kawan-kawan seperjuangan gitu ya. Atau mungkin aku suka ngomongnya sama Karis sebenarnya termku adalah sparring partner. Jadi kita sebenarnya nyari sparring partner aja sih. Siapa yang bisa berdiskusi, siapa yang bisa saling memberikan kritik gitu ya. Jadi dengan Karis ya kadang-kadang aku hubungi dia juga bukan soal kerjaan aja gitu, tapi juga terkait hidup juga gitu. Artinya ketika pertanyaannya adalah apakah ada pertukaran pikiran gitu ketika membuat sesuatu, jawabannya ada gitu ya. Kita selalu tukar pikiran gitu, entah ke Karis, entah ke mentorku yang lain gitu ya. Tapi kita selalu ada update lah tentang kehidupan gitu, apalagi kita sekarang semakin jarang ketemu. Tapi artinya semakin jarang kita ketemu, semakin banyak cerita yang kita bisa bagi waktu kita ketemu kan. Kayak gitu. Kalau beda kalau dulu setiap Sabtu ketemu. Kalau ditanya apa kabar, udah kayak, dude kita baru ketemu seminggu yang lalu, nggak ada terlalu banyak cerita yang baru gitu. Tapi sekarang ketika kita udah lama nggak ketemu lagi, begitu banyak cerita yang bisa dibagi sih. Mungkin karena ada waktu yang dilalui bersama-sama aja sih. Dan itu kan konsisten ya. Setiap minggu pasti 2 kali. 2 hari, sorry. Jadi Sabtu Minggu. Dan seperti yang kita semua rasain lah kalau kita makin banyak bertemu orang gitu ya. Dan biasanya ketemunya itu aja, seperti punya satu rekan perjuangan lah. Nah mungkin kedekatan itu terjadi secara natural sih. Aku pun juga mungkin nggak tahu bisa, nggak ada hubungannya dengan kesupelan seseorang atau gimana ya. Kita semua masuk itu kan agak awkward gitu. Kayak aku pas masuk disuruh bikin video gitu kan. Aku dulu kan agak gondrong gitu kan. Jadi suruh bikin video. Abis itu juga disuruh main musik. Kita dulu ada sesi musik gitu-gitu kan. Ya in a way, mungkin jadi kesannya lebih main kali ya dulu ya. Jadi lebih main gitu ketimbang sekarang gitu. Tapi ya kedekatan itu jadi natural sih. Nggak ada pretensi tertentu sih. Jelas ada kritik di dalamnya gitu. Ada terus tukar kritik gitu. Aku nggak suka kamu di sisi ini, mungkin lu nggak suka gue di sisi itu gitu. Tapi ada beberapa yang bertahan sampai sekarang dan itu yang ya it is what it is gitu. Artinya ya mungkin suka dan nggak suka kita jadi deket. Jadi mau suka dan nggak suka tetap aja deket gitu. Dan akhirnya bisa jadi satu apa ya? Mungkin agak lebay kalau bisa bilang ini jadi kayak literally omah yang bisa kita pulang gitu. Tapi mungkin lebih kayak ketika kita butuh seseorang gitu ya di sini gitu, aku tahu di sini selalu ada tempat buat kita balik gitu, buat ngobrol gitu. Kalau aku ngerasa sebetulnya kan Oma ini secara literal, nggak cuma secara metaforik aja, tapi secara literal itu kan seperti benteng ya. Ada dinding yang melingkupi kita gitu. Harusnya rasanya aman di dalam gitu. Nah jadi aku selalu kadang-kadang beranggapan kalau kita tuh kayak kumpulan para misfits gitu. Dulu kumpulan orang-orang nerdy atau mungkin bukan gitulah ya bahasanya. Tapi kita kayak mungkin mendapatkan tempat aja sih. Yang mungkin yang di luar berasanya kita kok kayak nggak bisa ekspres kita di sini gitu. Nah seolah-olah di sini itu waktu itu yang aku rasa ketika aku gabung, I really belong here gitu ya. Ngejalaninnya juga nggak pernah ada beban gitu. Kayak datang, aku udah punya bayangan biasanya. Oke, besok gue kan masuk OMA. Gue udah tahu buku mana yang mau gue ambil gitu. Untuk gue baca dan mungkin bisa bikin something gitu. Nah, jadi kayak ya sesimpel itu sih. Jadi even sampai sekarang pun aku udah lama banget nggak balik ke sini sih. Cuma
ketika mungkin sampai akhir tahun lalu yang aku sadari ya, ketika aku balik ke Oma, pasti yang aku cari adalah rak bukunya gitu. Jadi kalau dulu tuh ada di sana, oh masih. Jadi udah mulai pindah ke sana pun biasa aku nyari, atau enggak siapapun yang lagi bertugas waktu itu, mungkin ada antara Bangkit kalau kenal gitu ya, dulu ada yang namanya Bangkit, terus atau mungkin Kumbang, atau mungkin sekarang Satria yang paling aku sering ketemu atau ngobrol gitu. Mungkin aku selalu nanya, ada buku baru nggak gitu. Jadi sebenarnya gue di kampus dan gue di Oma tuh sama gitu ya. Jadi ada buku baru nggak? Nah biasanya diajak ke satu segmen buku baru yang belum dilabelin atau apa gitu ya. Nah biasa aku bisa spend waktu untuk ngelihat what's new gitu. Dan sebenarnya ketika ada buku baru, aku ngerasanya nggak cuma bicara soal, ini jadi kemana-mana nih, nggak apa-apa ya. Nggak cuma bicara soal gua doang yang for the sake of gua suka buku, tapi dengan ngeliat dan berinteraksi sama yang baru, anak Oma gitu, aku jadi tahu direction Oma mau kemana gitu ya. Dengan buku baru yang baru dibeli kan artinya kebaca ya, ini directionnya mau kemana nih, habisnya mau ngomongin apa gitu. Nah, in a way, aku selalu menyimpan satu mata di Oma gitu ya. Dalam artian bukan hal-hal yang buruk ya, tentu aja nyimpan satu mata bukan yang ngintai gitu ya. Tapi intinya mengikuti perjalanannya gitu. Sampai kemana sih? Dan ternyata even sampai hari ini pun kadang-kadang aku masih kontribusi di Oma ya, dengan skala yang kecil tentunya. Tapi masih kadang-kadang ikut talks-nya, atau mungkin kadang-kadang ikut jadi yang share something gitu. Secara nggak langsung sekarang tahun 2021 berarti kan. Aku gabung tuh November 15. Jadi, actually sekarang November kan. Jadi ini waktu-waktu deket aku gabung di Oma sebenarnya. November, tapi 6 years ago. Wah gila, 6 tahun yang lalu ya. Dan hari ini masih di sini, yaitu jelas menjawab pertanyaannya Lulu gitu. Apakah masih merasa Oma ini bisa jadi tempat tanda kutip untuk pulang gitu ya. Aku kesana jadi meromantiskan benteng ini sih. Tapi nggak ada yang perlu diromantiskan berlebihan sebetulnya. Hanya ada satu tempat, kita kan biasa selalu ada satu tempat dimanapun yang kita berasa kita nyaman untuk kembali interaksi sama orang-orangnya dan nggak merasa awkward untuk bisa ngobrol sama orang baru di sana kan. Jadi ini adalah salah satunya bagi aku gitu. Kayak gitu sih, sesimpel itu sih. Ya kan? Iya. Ketika diajak gitu, hari ini mau ngobrol nggak? Ya akhirnya datang dengan sangat mudah dan effortless gitu. Kayak gitu sih. Mungkin karena kita punya culture untuk, ini yang aku paling ngerasain dari Oma ya, value-nya ya. Yang pertama adalah apresiasi gitu. Banyak orang-orang yang mengalami kayak semacam mungkin inferiority complex atau mungkin merasa kurang diapresiasi gitu ya. Ini bukan untuk mengangkat sesuatu yang tidak pantas diangkat gitu, tapi lebih kepada apresiasi segala macam kontribusi yang diberikan sama orang gitu. Dan Oma sangat mengembrace aspek dari apresiasi ini kepada siapapun, kepada sesama tenaganya, pekerjanya gitu atau volunteernya gitu. Kepada kita juga, kepada Karisha juga sama, kita mengembrace gitu. Karis punya ide apa atau kamu punya kekurangan apa, aku kritik gitu ya. Ada aku misalnya nggak suka sama kegiatannya Oma gitu, atau nggak suka sama idenya Karis, aku pasti ngomong kayak, Kak kayaknya it doesn't work for me deh, kayak gitu. Jadi kayaknya jangan kayak gini deh gitu. Atau itu yang pertama. Yang kedua, di sini embrace change banget ya. Jadi yang pertama apresiasi, value kedua tuh perubahan, tentang perubahan gitu. Aku selalu amazed kata-kata yang selalu aku ucapin setiap kali aku main ke Oma gitu. Yang ini belum ada nih Kak minggu lalu gitu kan. Atau benda ini belum ada nih gitu kan. Atau nih orang baru kayak. Jadi always ada sesuatu yang berubah lah tanda kutip gitu ya. Acaranya juga terus berubah gitu. Jadi change itu jadi penting banget, jadi elemen penting banget di Oma gitu. Aku nggak tahu, tadi aku baru datang terus ada menara watchtower di samping gitu kan, di sebelahnya Summer Pavilion gitu. Ini pasti aku mau tanya lagi. Dulu karena kita pernah bercanda, harusnya ada 2 tower di kanan kiri, terus kamu bikin jembatan di depan supaya bisa nyebrang gitu kan. Jadi kayak ya itu. Jadi yang pertama aspek dari apresiasi itu aku berasa sampai ke level personal gitu ya. Kita diapresiasi dengan even kita punya as simple as curiosity, keingintahuan terhadap sesuatu pun diapresiasi di Oma gitu. Akhirnya kita pun juga mengembrace itu ke siapapun yang datang.
kita mau undang tamu atau mungkin ada guest yang datang dari kampus mana, ada sekelompok orang datang dari komunitas apa, kita selalu embrace dulu halonya, embrace dulu apresiasinya, thank you, you have been doing a great job gitu ya. Itu selalu jadi kata-kata pertama yang aku ngerasa kita selalu ucapin gitu. Jadi aspek apresiasi ini terus kebawa sih. Dan yang mengenai aspek changes-nya, bagaimana kita mengembrace perubahan, itu juga selalu kebawa. Gimana kita juga terus move gitu ya, tanpa mungkin terlalu banyak berpikir kanan kiri gitu. Jadi kita punya ide apa, kita coba hajar, nggak cocok ganti gitu ya, nggak cocok ganti. Udah berapa banyak acara Oma yang akhirnya gonta-ganti gitu kan. Aduh, it's crazy deh. Di akhir-akhir sebelum kita bikin pameran titik awal, kita udah cerita ya, pameran titik awal itu kontribusi terakhirku yang mungkin di Oma waktu masih menjadi volunteer atau mungkin pekerja. Jadi kita ada beberapa acara yang mungkin meningkatkan kedekatannya juga atau bonding. Kita ada beberapa apa ya sebutannya, mungkin kalau di kampusku tuh jalan-jalan arsitektur atau ekskursi. Jadi waktu itu aku ingat kita pernah ke Semarang gitu ya, untuk ya ngobrol-ngobrol lah, ngeliat kemana gitu ya. Itu juga bonding juga, nggak cuma sama Karice tapi juga sama sesama pekerja Oma gitu. Kita ingat kita datang ke Semarang gitu ya, kita ketemu waktu itu sama satu teman-teman dari komunitas arsitek Semarang gitu. Banyak kejadian yang kayak kita harus dijemput gitu di airport gitu, tapi orangnya datang bawa papan nama gitu, tau kan, kayak biasa gitu, tapi kita nggak lihat. Jadi kita akhirnya udah, kita pergi sendiri, terus kita berasa nggak punya orang sampai jam 2 pagi. Akhirnya kita semua kita kemana ya? Ya udah deh, kita ke Masjid Semarang aja yang baru. Kan itu ada masjid yang baru yang warna ungu tuh, yang buka payungnya sama kayak masjid di Madinah gitu, di Mekah, Madinah. Jadi ya udah, kita kesana aja yuk. Ya udah, akhirnya kita tidur di sana gitu, karena kita nggak tahu, ternyata kita baru tadi, wah itu salah satu pagi yang luar biasa sih buat saya sih. Pas pagi lihat payungnya dibuka, orang salat gitu, wah itu keren banget sih, apalagi view-nya kan di atas gitu kan, walaupun warnanya ungu. Nah jadi kita pagi-pagi baru tahu ternyata si orangnya, salah satu dari teman-teman kita di sana itu udah ke stasiun, udah bawa kartunya. Cuma kita nggak lihat dia ternyata semalaman bingung nyariin kita gitu. Kita tidur dengan nyantai. Cuma akhirnya ada bonding juga sama teman-teman yang nanti aku bilang mencoba membuat riak-riak kecil di tempat lain itu, sama komunitas arsitek Semarang. Habis itu kita juga habis itu kemana ya? Oh, telepon yuk, kita main ke rumahnya ini yang di Semarang. Karena teleponin. Habis itu kita coba arrange orang-orangnya siapa aja yang ikut. Waktu inget banget kan mau lihat Sputnik, mau lihat apa gitu. Akhirnya udah berjalan secara natural sampai pulang kita, dan itu menurutku salah satu kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kita bonding ya. Kalau dulu kan, dan itu terjadi secara konsisten, makanya mungkin bondnya terbentuk. Sama lah sama teman-teman Oma sekarang yang tiap hari ketemu, ngobrol, bercanda gitu kan, itu pasti akan ada kedekatan lah, kayak gitu sih. Berarti kayak orangnya tuh kalau dalam bayanganku habis dengerin cerita saat ini kayak agile gitu nggak sih Mas, kayak menghadapi apapun udah siap, sampai menghadapi kondisi belum dijemput pun dia ide sendiri gitu. Enggak sih, sebenarnya sih nggak tanda kutip nggak sekeren itu ya, cuma nggak ada perasaan kayak ini memperlihatkan agilitas dan fleksibilitas yang lebay gitu. Tapi in a way melalui bersama-samanya aja sih yang jadi ya, kita tau lah makan nggak makan yang penting kumpul, kasar gitu kan. Jadi mungkin banyak tantangan yang di tengah kita ketemu waktu jadi pekerja Oma, yang penting ngumpul ya pasti beres lah, gimana juga beres gitu. Mengenai masalah perubahan gitu ya, aku di sana dari November 15 sampai akhir 17 gitu, banyak banget pergantian personal ya. Jadi tadinya dimulai dari aku berempat, ada Gregorius, ada Rifandi, ada Anis udah enggak kali ya. Tapi ada Evelyn juga waktu itu yang ngebantuin kita grafis desain gitu ya. Mulai dari berempat, aku jadi melihat banyak banget volunteer baru yang masuk. Kita kalau nggak salah buka sampai 3-4 batch gitu. Ketemu orang baru terus, rolling gitu. Jadi setiap kali dia masuk, 3 orang. Kita selalu 3 orang gitu ya. Terus berkembang sampai 5 orang gitu ya, 6 orang.
dengan anggota core yang nggak ganti-ganti gitu. Sampai akhirnya Bangkit masuk, lebih take over. Kita mulai diminish, kita udah mulai sibuk sendiri-sendiri. Sampai akhirnya waktu itu kita bikin Gong terakhir, pameran titik awal. Satu konsep yang, itu kan tahun 2018 kalau nggak salah. Tapi konsep itu kita udah ngomongin sebenarnya almost mungkin 5 bulan, 6 bulan yang lalu gitu ya. Ketika kita bilang kayak, mau lihat TGA-nya dong, mau lihat ininya dong. Kayak ini juga menurutku cikal bakalnya dari acara yang tadi blend nama RAW itu, yang dimana anak-anak RAW menceritakan tugas akhirnya ke kita semua gitu. Jadi sebenarnya mulai dari situ juga tuh. Habis itu kayak aku waktu itu sempat ada ekskursi ke Bandung pun, yang aku cari tugas akhirnya Courage. Jadi pengen lihat aja sebenarnya nih orang startnya dari mana gitu kan. Ya akhirnya baru kita bikin pameran titik awal. Tapi sebelumnya itu, sebelum Gong terakhir itu, banyak banget acara yang kita lewatin ya. Banyak banget tamu yang kita lewatin, dan yang aku sadar begitu banyak orang yang udah gonta-ganti di sebelahku gitu. Dan hal itu cukup menarik sih. Akhirnya sampai sekarang pun kadang-kadang kita masih kontekan sama beberapa orang yang udah melalang buana, udah nggak tahu lah kemana gitu ya. Bisa bilang tuh kita kayak apa ya, kayak penjala manusia kali ya. Kayak datang ada orang, Aiso ya kalau misalnya udah punya kesibukan sendiri dan punya prioritas yang berubah, ya embrace aja change ya gitu, ganti. Dan akhirnya sampai sekarang kan luar biasa kan. Nggak bisa dibilang Oma adalah satu-satunya pengaruh gitu ya. Tapi apabila ditanya pengaruhnya besar atau enggak, jawabannya iya gitu. Ya kesibukan adalah satu hal gitu ya. Hasrat itu hal yang lain gitu. Aku nggak tahu kata-kata yang lebih baik ya. Jadi aku tahu passion is overrated. Jadi, tapi nggak bisa di-undermine juga pengaruhnya gitu ya. Dalam artian, kamu pasti nyadar ada satu kegiatan atau satu aktivitas yang kamu ngerasa kayak aku ngelakuinnya kok berasa fulfill ya. Atau mungkin kamu berasa, oh ini pasti bisa ada endingnya nih, ada ujungnya gitu. Atau kalau pakai bahasanya Omah dan Courage, ada omeganya gitu ya. Ada ujungnya lah gitu. In a way, di luar kesibukan yang ada, karena aku yakin semua orang punya kesibukannya masing-masing. Tapi kan sebenarnya ketika kita bicara soal kesibukan, sebenarnya kita bisa ada aturnya ya, ada pengaturannya gitu, ada manajemennya gitu. Kalau orang nanya life balance-nya itu apa sih gitu ya, kan beda. Orang bilang kalau zaman sekarang kan kayaknya orang-orang semuanya lihat kanan kiri sibuk sendiri gitu ya. Balance life dong, seimbang dong gitu. Menurutku yang seimbang itu bukan soal ikigai atau apa ya, mungkin konsep yang terlalu jauh buat aku. Tapi kamu ngejalanin satu kesibukan, tapi kamu juga punya satu kegiatan yang bisa fulfill hasrat kamu, itu cukup gitu ya. Therefore aku punya studio sebagai ya utamanya gitu ya, kita kerja di sana dengan arah gitu. Tapi aku juga punya rembuk gitu, yang satu entitas lagi yang aku bisa orang di dalamnya juga berbeda total dengan yang ada di arah gitu kan. A completely different vibe juga. Dan tentu yang sebenarnya aku nantikan adalah ketika semakin matang keduanya, justru ada sinerginya nantinya gitu. Jadi mungkin kalau kamu merasa RAW dan Omah dulu ngeblend, terus sekarang mungkin agak lebih terpisah entitasnya, walaupun sebenarnya kalau kamu nyadar tuh ada nyambungnya gitu kan. Karena apa? Karena sebenarnya yang jalanin masih di kepalanya satu orang kan. Otomatis semua yang diomongin di sini pasti diomongin di sana gitu. Jadi in a way aku juga merasakan hal yang sama di aku sekarang. Dalam artian walaupun aku mungkin nggak sendiri di arah gitu, dan juga nggak sendiri di rembuk gitu. Tapi ada dualisme yang fulfilling buat aku ya. Aku sebetulnya seolah menjadi dua orang yang mungkin tadi yang berbeda tadi gitu ya. Iya kan? Yang aku bisa punya jadi Reski yang A di sini, jadi Reski yang R di sini gitu. Ini fun gitu. Ini dinamika yang fun, ada changes yang terus terjadi ya kan? Tapi juga ada apresiasi yang terus diberikan dan aku mendapatkannya gitu. Jadi kalau kamu nanya kembali, Omah ini memberikan sesuatu atau enggak dalam perjalananmu, semua yang kita lewatin pasti memberikan sesuatu. Pertanyaannya pengaruhnya besar atau enggak kan? Kalau bagi aku personal, pengaruh Omah cukup besar. Kayak gitu sih. Dulu, media sosial yang kita pakai itu Facebook. Jadi kita semua koordinasi, semuanya itu di Facebook. Jadi kita posting acara di Facebook.
Aku agak lupa sih. Cuma mungkin kita yang bikin waktu itu memutuskan untuk bikin akun Instagram buat Oma Library. Tapi yang aku lihat dulu kita don't have any clue gimana cara jalaninnya gitu. Banyak ide. Aku ingat dulu aku pernah di satu kesempatan gitu ya mencoba bikin intro buat setiap video. Jadi aku bikin kayak waktu itu nggak jadi sih. Cuma waktu itu aku terinspirasi dari YouTube-nya GSD Harvard gitu ya, yang ada logonya gitu ya. Nah aku juga bikinnya kayak soal logonya Oma kan begitu kan. Nah waktu itu jadi intronya tuh begitu mulai talk ada layar hitam terus kayak tek Oma gitu. Nah jadi kita bener-bener nggak ada clue sih waktu itu ya. Sebenarnya aku pribadi nggak ada clue. Kita punya bayangan tapi kita nggak tahu jalaninnya bener-bener gimana. Dan terbukti memang sekarang Oma di sosial media jauh lebih aktif ya. Ya followersnya juga impact-nya naik beriringan dengan adaptabilitas orang-orang terhadap sosial media juga gitu kan. Naiknya pamor Instagram dan segala macam. Cuma dulu semua kita lakukan by Facebook. Kita koordinasi sama pembicara juga by Facebook. Dan tentunya telepon pribadi gitu ya. Dan kita banyak juga mencoba membuat sesuatu di Facebook gitu ya. Jadi dulu di Facebook ada satu grup diskusi namanya Omah Architecture Discussion atau apa gitu. Jadi intinya kita ngundang semua pembicara yang pernah kita ajak gitu ya, yang suka diskusi, kita ngobrol sana. Jadi setiap minggu kita kasih topik. Siapa yang hari ini bikin topik, misalnya aku keluarin topik nih, yang aku baca dari news apa menarik, topik, terus udah yang lain komen-komenin aja. Itu adalah satu dari inisiasi untuk terus mengembrace budaya diskusinya gitu. Walaupun nggak berjalan secara terlalu lancar ya. Artinya kita sekarang kan makin kenal bahwa pertukaran informasi dan diskusi itu kan bisa dilakukan dengan banyak hal. Nggak cuma mesti ngobrol terus gitu kan. Ada masalah atau enggak gitu kan. Akhirnya itu satu dari beberapa acara yang akhirnya nggak jadi aja sih. Cuma itu a very fun activity. Dan juga jika kita ngelihat mungkin hubungan aku, ini yang kedua ya. Yang pertama tadi soal Jarkom, yang kedua itu soal gimana hubungan saya secara pribadi waktu di Oma dengan para teman-teman yang lain gitu. Kayak dulu tuh aku inget setiap kali ada volunteers yang datang, ketika aku udah tetap, terus kan ada volunteers yang tadi aku cerita ganti-ganti terus kan, dari manapun tuh. Kita selalu punya task atau tugas gitu untuk para volunteer ini. Bukan tugas yang tiap hari bantuin Oma gitu, tapi kamu mesti bikin sharing session. Nah, jadi ketika dia masuk, dia pasti ada satu acara di agenda kita, itu acara yang bawain si volunteer. Jadi, setiap kali ada yang masuk, kita tanya, kamu mau bahas apa? Ada yang tertarik nggak? Gitu. Wah, langsung pressure gitu kan, dulu kan. Akhirnya udah, tapi santai-santai aja. Kita ada dua, yang pertama dia sharing sendiri, biasanya kita temenin. Jadi satu yang selalu ditandemin gitu lah. Jadi aku waktu itu beberapa kali tandem sama volunteer. Kita ngebahas topik apa, kita ganti-gantian. Jadi ini mungkin ada hubungannya juga ya dengan kedekatan yang tadi gitu. Akhirnya kita sampai sekarang setiap kali volunteers yang udah di Malang Buana di mancanegara gitu, kita masih bisa kontak gitu. Kak Reski gini kan. Habis itu kayak kamu udah di mana sekarang gitu. Akhirnya tuh jadi satu emang jadi satu komunitas sih akhirnya. Komunitas itu terbentuk, bener-bener kebentuk gitu. Aku itu masuk di tahap akhir editing buku Alpha. Alpha Omega. Bukan, Alpha aja. Buku Alpha itu buku pertama Omah yang rilis tahun 2015. Desember 2015 tuh rilis. Logonya juga waktu itu waktu batch saya yang bikin gitu kan. Si Evelyn tuh bikin tulisan Alpha yang kayak anagram gitu yang bisa dibolak-balik gitu. Dibaca tetap Alpha gitu. Diharapkan itu jadi permulaan pertama lah dari publikasi Omah. Karena kita tahu waktu itu kita punya dream untuk bisa jadi satu badan publikasi gitu kan, walaupun kecil-kecilan. Nah, waktu itu ngebuat buku itu sendiri, itu posisinya masih di studio garasi tuh. Jadi datang, kita lihat draftnya, aku lihat draftnya, terus aku bantu editing cuma satu part doang. Jadi isi buku itu sebenarnya cuma kumpulan semua acara kita dalam satu tahun itu. Jadi tahun pertama Oma kan 2015. Kalau nggak salah Oma itu Februari 2015 jadi, atau Januari 2015. Kita udah mulai bikin acara sampai akhir tahun. Nah, kita kumpulin itu semua jadi satu buku, kita kayak semacam klip gitu. Nah, itu jadi buku Alpha. Nah, itu buku pertama yang dirilis sama Oma.
Jadi sampai sekarang aku udah nggak tahu berapa banyak buku yang udah dipublikasikan sama Oma ya. Aku juga belum selesai baca semuanya. Oh, bentar ya. Iya. Ya. Tapi itu ya itu salah satu aku bilang tugas penting yang pertama ya. Ketika kita coba membuat satu rangkaian acara jadi buku, itu kan artinya diarsipkan ya. Artinya kita ada satu bentuk beku fisiknya kita tuh udah ngapain aja gitu selama setahun. Dan aku rasa memang esensi Oma kan salah satunya adalah soal bukunya gitu ya, tempat untuk belajar gitu. Wah, itu was a very fun untuk kita mencoba engage kegiatan gitu. Kita dulu sempat bikin buletin kecil gitu. Aku lupa namanya apa. Namanya juga lucu banget sih. Cuma tiba-tiba aku lupa namanya apa. Tapi semacam buletin gitu yang bisa dibuka-buka buat kasih ke setiap orang yang datang. Jadi begitu datang, orang bisa buka, ada denahnya si Summer Pavilion, ini ada koleksinya, ada koleksi apa. Semacam buat, setiap kayak kamu ke museum lah, dapat satu tabloid gitu yang bisa kamu lihat untuk kayak, oh ya ini ada apa ya. Dan setiap kali ada yang datang, kita jadi, setiap kali ada yang datang, kita kenalin spesies Oma gitu, walaupun cuma 2 waktu itu ya. Cuma kita kenalin kayak, oh ini tempat kita kerja, ini juga tempat RAW kerja, terus ke Summer Pavilion, ini tempat kita bikin acara. Berarti dulu tuh kayak offline-nya kenceng banget, mas. Kalau sekarang kan udah pindah. Ya. Nah itu tuh ada kayak momen-momen yang dikangenin gitu nggak, mas? Kayak suasananya. Ya, sesimpel nyiapin acara kalau hujan sih sebenarnya yang paling seru ya. Karena kan tempatnya suka full ya. Kalau tempatnya full ya akhirnya ada beberapa foto mungkin sebelum aku masuk pun mereka juga udah ngelakuin hal yang sama. Jadi bangkunya taruh di luar, lihatnya kan jauh banget ya, itu tempat kan pipih tapi panjang gitu. Jadi kayak, waduh, lihat layarnya juga susah gitu kan. Terus yang di belakang biasa para volunteer atau kita, para pekerjanya, payungin gitu. Jadi kayak pegangin payung gitu kan. Bahkan mungkin ada salah satu fotonya Anis juga masih mayungin orang gitu. Terus habis itu kita ngerekam juga pakai tripod gini. Kita ngeset, waktu itu banyak banget kesalahan teknikalnya. Memang paling bener tuh Ajak yang udah jago sebenarnya. Jadi waktu itu kita kerjain semua sendiri gitu kan. Akhirnya banyak juga teknis-teknis gitu lah yang mungkin dikangenin kali ya. Nyiapin acara pagi-pagi. Dulu kalau misalnya masih pakai proyektor kan. Jadi kita pakai buku ini aja deh. Pakai buku andalan kita tuh buku Peter Zumthor sama buku apa yang tebel-tebel gitu ya. Atau Foster gitu yang jilitannya sampai 7 gitu bisa taruh gitu. Habis itu taruh proyektor di atasnya. Habis itu nyiapin tripod. Terus dulu pakai kamera aku juga. Habis itu pakai kamera HP juga sebagai cadangan. Kayak kita kan selalu ada yang bergerak-bergerak gitu. Nah, terus, aku jadi ingat satu hal yang paling penting sih, terakhir. Satu hal yang paling penting, tadi bicara soal value dari Oma yang aku rasain gitu. Aku mencoba untuk push it down to 3 points gitu. Yang pertama kan tadi apresiasi, yang kedua adalah perubahan gitu kan. Yang terakhir mungkin elemen yang paling penting yang aku rasain gitu ya, yang aku pelajarin dari Oma juga adalah bicara soal testimonial gitu. Jadi sebenarnya kalau kamu sadar sampai sekarang pun kegiatan Oma pasti boleh nggak minta testimonialnya terakhir, atau mungkin kalau bahasanya kita dulu yang masih di sini mungkin, atau bahasa Karit juga, habis acara boleh ya minta testimonialnya gitu, atau boleh ya diisi testimonialnya. Kalau sekarang pakai G-Forms, dulu itu kita pakai kertas ukuran 10-10 gitu atau berapa, ada lambang Oma, terus ada nama acaranya, nama institusi, sama sekarang sama lah. Habis itu kayak ada pesan, itu cuma 3 doang, nama, institusi, sama pesan gitu ya. Yang sekarang mungkin ada beberapa yang udah di clipping gitu ya, atau yang di laminating gitu kan, yang bentuk-bentuk dulu itu. Jadi dulu kita setiap pagi mau ada acara, pasti kita ngeprint dulu A4, terus kita cutter-cutterin gitu ya. Cutter-cutterin kotak-kotak itu. Nah, kenapa testimoni ini elemen yang sangat penting di Oma gitu. Ini sebenarnya agak dekat sama apresiasi sih. Selain ini tempat mendapatkan feedback terhadap acara dan hal-hal teknis lah, tapi ini juga kesempatan untuk mengenal orang gitu ya. Karena biasa siapapun yang kita minta pendapatnya, kadang-kadang kita minta pendapatnya live juga. Jadi kayak karena offline ya, jadi bisa nggak kasih dong feedback dong, atau testimoni lah. Kamu ngerasanya apa. Dan menurutku Oma bisa sampai sekarang jalan pun karena ada elemen si testimoni ini. Kalau nggak ada testimoni, mungkin nggak ada word of mouth-nya kan. Nggak ada orang yang ngobrol-ngobrol kesana sini gitu.
Justru dengan ada testimoni ini menurutku tidak bisa dianggap remeh nih perannya si kertas-kertas kecil ini. Kita pun selalu selesai acara, kita catetin testimoni ini, kita ketik ulang siapa namanya gitu ya, untuk kita bikin database gitu ya. Abis itu kita expose balik ke orang itu. Thank you nih, ini ada beberapa testimoni. Kalau nggak salah di website Oma sekarang pun juga ada kan, satu tajuk atau mungkin rubrik untuk si testimoni ini gitu. Dan dengan adanya testimoni ini, kamu bisa sadar betapa banyak orang yang udah pernah kesini, betapa banyak orang yang udah pernah kontribusi di sini, dan mungkin kita bisa lihat juga bahwa dengan adanya testimoni itu juga mengukuhkan statusnya komunitas ini juga gitu. Sebagai satu, memang ya Oma adalah komunitas gitu, karena ada begitu banyak orang yang pernah di sini gitu. Jadi 3 hal ini yang menurutku value Oma yang sangat penting, dan mungkin kalau pertanyaannya adalah kebawa nggak sampai sekarang ke aku, kebawa banget gitu ya. Jadi ada bicara soal, aku ulang lagi, bicara soal apresiasi, bicara soal embrace changes. Yang terakhir adalah bagaimana kita selalu berani untuk meminta testimonial ke orang gitu. Karena dengan adanya testimonial, kita bisa tahu kekurangan kita di mana, kita tahu kelebihan kita di mana, yang which is sama pentingnya tuh. Kadang-kadang kita nggak tahu kita lebihnya di mana gitu kan. Jadi kayak ini membuat kita berkembang sangat jauh menurut saya di testimonial. Kurang lebih itu aja sih kalau dari Oma, menurut saya gitu. Thank you, it's been a great time. November 2015, sekarang aku kembali lagi di November 2021 gitu kan. Jadi ini pas banget timingnya sebenarnya, 6 tahun sejak aku gabung gitu. Gitu aja sih, thank you. Ada ini nggak Mas terakhir kayak pesan-pesan untuk Oma yang sekarang? Ini jadi agak ini sih kata-kata formal aku setiap kali yang mulai aku lakukan sejak aku di Oma gitu ya. Buat teman-teman Oma kali ya. Buat teman-teman Oma kan, maksudnya bukan buat acara, bukan buat apa ya. Lebih kepada teman-teman Oma ya. Ya, kepada teman-teman Oma ya, keep up the great effort, para restless spirit. Semoga kalian juga bisa enjoy. Dan kalau soal belajar banyak pasti udah. Cuma lebih ke enjoy-nya aja sih. Jika merasa fulfill ya embrace it aja. Kayak gitu. Jadi keep on working. Thank you. Ya. Terakhir mau kenal lebih dalam aja. Kayak nama sekarang sama kesibukan aja sih. Tadi kan belum ya. Oke. Nama ya? Oke. Kayaknya udah di awal ya? Enggak, lebih agak nama kan nama. Paling kayak sekarang kesibukannya apa gitu. Oh gitu, yang kayak snippet pendek gitu ya? Oke. Nama gue Reski Dika Putra. Sekarang gue berpraktisi di studio arsitektur saya sendiri yang namanya Arah Arsitektur. Dan juga saya sedang mencoba untuk menjalankan komunitas kecil gitu ya, dengan nama Rembuk Arsitektur. Mungkin itu aja. Mau di-end dengan kayak gimana ya? Agak bingung nih. Nanti susunannya kita susun lagi, bisa jadi perkenalan. Mau diulang mungkin? Mau diulang kayak gimana? Biar lebih rapi. Oh gitu ya? Oke, ulang ya? Oke, nama saya Reski Dika Putra. Gue sekarang berpraktisi di studio saya sendiri, namanya Arah Arsitektur. Dan juga menjalankan komunitas yang saya inisiasikan bernama Rembuk Arsitektur. Gitu? Alright. Thank you, Farhan Lulu. Sorry ya kalau ada kesalahan. Enggak, malah keren, kita jadi banyak insight sih. Prepare untuk mendengarkan lebih banyak.